Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan, bergabung dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia bernubuat dengan penglihatannya, yaitu 2026 Indonesia akan mengalami krisis dan inflasi tentunya, yaitu kenaikan bahan-bahan dan rupiah menurun dan melemah. Sebelum kita ke pembicaraan bersama Bapak Pendeta Dotoni, izinkan saya untuk membacakan satu dengan firman Tuhan, di mana firman-Nya ada di 2 Samuel 11 ayat 15, berbunyi, dalam surat itu ia menulis demikian, tempatkan uraian di garis depan dalam pertempuran paling sengit. Kemudian mundurlah menjauhinya, supaya ia mati terbunuh. Yang artinya adalah ada godaan besar untuk sengaja melakukan kejahatan dengan menutupnya dalam balutan kewajaran dan kelaziman. Itu dia setunangan firman Tuhan untuk kita semua. Kita ke video yang bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Shalom Bakti. Shalom Pak Daud. Nah Thomas gimana? Ini belum masuk, ada halangan mungkin Pak Daud, atau sinyal belum masuk Pak Daud. Kita doa ya Bakti. Ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Bakti, Ya Pak Daud. saya akan memberitahu dari tahun 2001 bahwa kita akan masuk resesi ekonomi di 2025. Ya Pak Daud. Sekarang udah terasa belum Bakti? Udah mulai Pak Daud. Dolar naik ya Pak Daud. Dari 2021 saya udah pesan semua supaya beli emas dan US dollar. Betul? Betul Pak Daud. Nah, karena ini nanti perlu Bakti tahu berapa tahun lagi, apa Bakti? Beberapa tahun lagi Emas itu 2 juta per gramnya. 2 juta per gram. Berapa tahun lagi? Wow. Karena inflasi ya. Nah, dan kedua, nanti dalam waktu dekat, nanti mendekati per gramnya 1,5 juta. 1,5 juta ya. Dalam waktu dekat ini ya Pak Daud ya. Entah tahun ini apa tahun depan ya, dalam waktu dekat pokoknya. Jadi sebaiknya beli emas ya sekarang Pak Daud, sebelum naik ya Pak Daud. Jangan, karena udah terlalu tinggi. Oh, udah terlalu tinggi ya, udah terlambat ya. Iya. Dan mungkin nanti kalau berapa tahun lagi kalau menikah bukan pakai cincin emas, tapi cincin aluminium. Aluminium ya, karena emas mahal ya Pak Daud. Dan nanti harga perak akan merangkak naik. Wow. Harga apa? Harga perak Pak Daud. Itu akan merangkak naik. Tapi pelan-pelan, tapi pasti. Oh, yes. Karena emas dan perak ini adalah gabungan jadi satu. Emas dan perak. Maka di Alkitab dalam perjanjian lama maupun baru itu berhubungan dengan perak dan emas. Ya Pak Daud. Ya. Yang nggak naik apa Pak Daud? Emas perak. Yang nggak naik apa ini Pak Daud? Perunggu. Gimana? Emas sama perak naik Pak Daud. Yang kemungkinan nggak naik apa Pak Daud? Harga diri. Harga diri. Jadi nanti perak nanti merangkak pelan-pelan, tapi pasti. Pasti. Tapi pelan-pelan sekali. Oh. Jadi kalau perak itu kan pelan-pelan tapi pasti. Yes. Jelas?
Jelas Pak Daud. Nah, jadi perak itu pelan-pelan tapi pasti. Karena ingat, perak dan emas itu adalah gabungan, dulunya selalu berhubungan. Nah, untuk inflasi ini akan naik terus sampai 2026. Wow. Di 2026 itu puncak inflasi. 2 tahun lagi Pak Daud ya. 2,5 tahun. Apakah nanti kayak 98 Pak Daud? Tidak, tetap aman karena presidennya militer. Pak Prabowo Subianto kan dulu dari militer, pensiunan militer. Jadi ada jiwa prajurit dan seorang komando, pasti punya mental baja, dahulukan keamanan dulu. Yes. Jadi kita percaya nggak terjadi 98 lagi ya Pak Daud ya? Tidak. Kedua, keamanan kedua harus ada namanya ketahanan pangan dulu. Ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu makanya saya mengusulkan nanti sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan, satu letingnya Bapak Prabowo Subianto, yang selalu mendampingi Pak Prabowo Subianto, yang selalu ada di samping Pak Prabowo Subianto itu Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Satu angkatan, satu leting, sahabat dekatnya Pak Prabowo. Makanya saya menyampaikan ke Gleni Kerupan untuk disampaikan ke Pak Prabowo Subianto supaya swasembada jagung. Jagung ya? Swasembada jagung. Jagung itu lebih tahan dan penanamannya lebih mudah dan kondisi iklim kemarau atau hujan tetap ada ketahanan kuat gitu loh. Kalau padi kan harus air irigasi terjamin. Tapi jagung bisa jadi makanan pokok Pak Daud. Orang kan biasa nasi Pak Daud. Kalau makan jagung kayak nggak kenyang Pak. Jagung di sini adalah untuk makanan ternak. Oh, makanan ternak. Karena biji jagung itu untuk ternak unggas dan ikan maupun sapi. Batang dan daunnya untuk makanan ternak sapi. Kan ada program makan gratis Pak Prabowo Subianto. Nah, itu bisa terrealisasi, bisa terjadi bila swasembada jagung. Oh. Termasuk ternak babi pun pakai jagung. Ternak babi juga, ada yang komen ini. Ternak babi juga. Jelas? Jelas Pak Daud. Nah, tetapi untuk ini harus ada 3 kementerian yang harus bertanggung jawab dan 3 kementerian yang mendistribusikan dan menjaga kestabilan. Kementerian apa aja Pak Daud? Pertama, Kementerian Keuangan. Karena itu harus ada namanya anggaran. Dana alokasi. Yes. Kedua, Menteri Perdagangan. Perdagangan ya. Untuk menjaga logistik distribusi untuk kestabilan harga, satu harga se-Indonesia. Oh. Karena kalau tidak menjaga kestabilan, dipatok dengan harga, petani atau yang nanam jagung males. Tiba-tiba panen harganya jatuh. Oh. Jadi Menteri Perdagangan memastikan harganya ini ya Pak Daud ya? Jadi Menteri Perdagangan, nah itu harus mematok dan harus kerjasama dengan industri, yaitu industri apa? Pakan ternak. Untuk menjamin, menjaga stok dan menstabilkan harga. Nah, itu harus ada Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Kementerian Keuangan, Perdagangan. Satu lagi apa Pak? Kementerian, ingat,
pertanian. Pertanian ya. Nah, karena itu bicara irigasi, setelah itu pemupukan dan logistiknya, bibit-bibit, kualitas bibit itu Kementerian Pertanian. Nanti juga ada riset, uji coba, nah itu Kementerian Pertanian. Jadi untuk menstabilkan swasembada jagung itu harus ada 3 kementerian yang bertanggung jawab untuk mengatur logistik, distribusi, dan menstabilkan harga. Yes. Jadi itu pandangan saya, karena dulu saya kan pernah di pengamanan presiden, selalu berkomunikasi berhubungan dengan Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Makanya dalam hal ini saya mengerti harus 3 kementerian yang bersatu untuk masalah swasembada jagung. Yes. Dan itu saya sudah bicara lewat WA ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan, dan nanti saya akan ke Jakarta untuk ketemu Mayor Jenderal Glenny Kerupan untuk memastikan saya sampaikan supaya disampaikan ke Bapak Prabowo Subianto. Yes, wah mantap linknya ya. Karena itu harus swasembada jagung dulu. Jadi program makan gratis itu nunggu swasembada jagung dulu baru bisa atau gimana Pak Daud? Kalau jagung kan 3 atau 4 bulan cepat panen. Itu harus ada distribusi logistik. Nah, distribusi logistik, nah itu dari mana? Ingat, Kementerian Perdagangan dan Pertanian. Karena untuk menjaga kualitas bibit juga, maka 3 kementerian itu harus betul-betul bersatu untuk menjaga kestabilan dari hulu dan hilir. Yes. Karena jagung pun bisa ditanam di NTT, bisa di tempat yang kering-kering juga bisa. Kalau padi itu riskan. Pertama hama, tikus, burung, nah panen jadinya. Wereng, macam-macam. Kedua, ingat air harus terjaga, irigasi. Kalau musim kemarau kering susah, betul enggak? Iya, betul Pak Daud. Makanya langkah pertama itu untuk Indonesia, makanya saya akan sampaikan ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan untuk disampaikan ke Bapak Prabowo Subianto untuk swasembada jagung. Dan untuk penanganan ini perlu ada bantuan untuk dari militer, yaitu untuk mengawasi dan mengarahkan, yaitu ABRI masuk desa. ABRI masuk desa. Itu pernah terjadi zaman Pak Harto kan? Iya, sekarang nggak ada lagi ya Pak Daud ya, ABRI masuk desa Pak Daud. Udah dihapuskan atau? Makanya ini harus digalakkan lagi, apa tuh, ABRI seperti zaman Pak Harto, ABRI masuk desa. Untuk mengawasi ya Pak Daud ya? Untuk mengawasi, memberi pembinaan dan penyuluhan. Karena di TNI itu ada Angkatan Darat, itu ada namanya Babinsa. Babinsa di desa. Oh, Babinsa beda sama ABRI masuk desa Pak Daud? Beda ya? Atau sama? Babinsa itu kan yang ada di lapangan, yang mengawasi desa, kecamatan, kelurahan. Nah, tapi lebih digalakkan lagi kalau swasembada jagung ini. Yes. Nah, nomor 1 untuk ketahanan pangan, nggak usah muluk-muluk, nanam macam-macam dulu, tanamlah jagung. Oke, jagung ya teman-teman di Zoom ya. Ini ada beberapa yang di Zoom katanya udah nanam jagung Pak. Ada yang chat, udah banyak yang nanam jagung ini. Betul, Bakti? Iya Pak Daud. Betul, Bakti? Betul Pak Daud. Saya sudah WA kan ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan, tinggal saya akan berikan penegasan untuk bicara ke
Mayor Jenderal Deddy supaya lebih jelas untuk 3 kementerian. Berarti Karena yang itu ada. ya Pak. Bagaimana Bakti? Berarti yang program makan gratis menurut Pak Daud Tony jangan terlalu terburu-buru ya Pak. Tunggu swasembada jagung dulu baru. Jangan terlalu terburu-buru ya. Dimulai dari sekarang itu bisa. Udah bisa nanti pas Pak Prabowo dilantik udah langsung bisa Pak Daud. 2024. Tergantung dananya sudah ada belum. Itu yang dipersoalkan Pak Daud, katanya makan gratis membebani APBN. Terlalu mahal katanya Pak Daud. Ada yang bilang Kalau mending itu- dipakai bangun apa, rumah sakit, bangun sekolah. Kalau itu bisa terrealisasi kalau ada swasembada jagung dulu. Karena untuk makanan ayam, makanan ternak, nah itu kan jagung. Ikan, pelet juga ada unsur jagung juga. Yes. Makanya untuk ketahanan pangan ini harus digalakkan jagung. Jagung ya. Seluruh Indonesia. Yes. Tapi harganya harus dipatok se-Indonesia juga. Nah itu harus ada kepres, keputusan presiden, atau undang-undang yang pasti gitu loh. Hukum yang jelas. Jadi nanti biar jangan terlalu murah harganya Pak Daud ya, biar petani yang jagung semangat nanamnya ya. Sudah ada patokannya standar Harus ada gitu loh. Jangan pada waktu panen harga jatuh. Yes. Itu fungsinya Kementerian Perdagangan tadi Pak Daud ya. Ya. Kalau kita dulu kan kumpul-kumpul di Dewan Timpres, Dewan Pertimbangan Presiden selama 10 tahun. Jadi dikit-dikit ya ngerti lah. Yes. 10 tahun kan kumpul. Yes. Udah berpengalaman Pak Daud ya. Gimana pandangan saya, Bakti? Luar biasa Pak Daud. Harus jagung dulu, swasembada jagung dulu, baru nanti program makan gratis Pak Daud ya. Kita harus setelah swasembada jagung, nah nanti yang lain menyusul. Yes, teman-teman yang di YouTube yang mendengarkan acara ini, tanam jagung ya. Himbauan dari Pak Daud, tanam jagung. Karena itu harus ada industri untuk pakan ternak yang berhubungan dengan jagung. Yes. Nah, gimana pandangan saya, Bakti? Luar biasa Pak Daud, bisa jadi tuntunan orang yang dengar acara kita Pak Daud. Jadi biar orang-orang juga tanam jagung yang mendengar acara ini Pak Daud. Untuk ketahanan pangan. Jagung. Karena kan jagung itu selain jagung nanti bisa ditanam sekitarnya dengan tanaman sayur apa gitu. Oh, di samping-sampingnya sayur gitu Pak Daud ya. Ya, nah itu pemahaman saya. Gimana Bakti? Bagus Pak Daud, jadi bisa jadi tuntunan Pak. Jadi orang-orang yang di Zoom bisa dapat referensi mau nanam apa. Yang masih bingung mau nanam apa, jadi referensi acara ini Pak Daud. Nah kalau polybag yang tidak ada kebun, tanah yang luas, pakai polybag itu nanam apa? Cabai, tomat, kangkung, bayam. Oh, yang nggak punya lahan nanam di polybag ya, cabai, tomat. Pas harga cabai naik, tidak usah bingung, tinggal metik. Yes. Oke, teman-teman di Zoom yang punya lahan tanam jagung, yang nggak punya lahan tanam cabai di polybag ya. Gimana pandangan saya, Bakti? Luar biasa, membantu Pak Daud, bagus sebagai referensi. Pandangan Pak Daud. Pandangan Pak Daud bagus Pak, untuk referensi teman-teman yang dengarkan acara ini, yang lagi bingung mau nanam apa, jadi ada referensi Pak. Nah, kalau tanaman jangka panjang, ada nanam apa yang bagus? Apa Pak Daud? Durian? Pete, jengkol, nangka.
apokat. Nah, bagaimana pandangan saya Bakti? Mantap Pak Daud. Gimana? Pandangan Pak Daud mantap Pak, bisa membantu teman-teman di Zoom Pak. Ya, himbauan ini bisa didengarkan banyak orang dari online ini Pak. Ya, pete, jengkol, betul? Yes. Mm. Teh jengkol. Jadi, Ya. Itu yang jangka panjang Pak Daud ya. nangka, apa? Nangka, Nangka ya. nangka, apokat. Saya sudah Gimana tahu. Bakti? Saya ngasih pandangan. Luar biasa, mantap Pak Daud. Jadi acara ini jadi referensi Pak Daud yang mendengarkan di YouTube, di Facebook, di Zoom, bisa referensi untuk nanam apa Pak Daud. Ya, itu pandangan saya ke depan. Nanam itu Bakti. Yes. Saya ulang lagi yang di Zoom mungkin kurang dengar ya, himbauan dari Pak Daud. Tanam jagung yang punya lahan, yang nggak punya lahan, yang punya pakai polybag ya. Tanam cabai. Yang untuk jangka panjang nangka ya Pak Daud ya, alpukat. Wah ini Tentu jangka panjang. jangka panjang. Cuma itu juga boleh apa tuh yang namanya kluweh ya, kalau kita ngomong tuh kluweh yang kayak bulat-bulat gitu, itu enak juga. Apa Pak Daud? Saya belum pernah krui. Kluweh, aduh namanya apa lupa saya. Sukun. Ya, sukun. Oh itu banyak yang dicat nih. Sukun, oh ya sukun. Sukun. Ya, betul? Betul Pak Daud. Betul. Kluweh, sukun. Nah, itu tanam yang untuk jangka panjang. Yes. Dan kalau bisa juga nanam 1 atau 2 buah kemiri. Kemiri. Sukun kemiri ya. Sukun dan kluweh gitu aja, atau sukun kluweh terserah. Gimana Bakti? Luar biasa Pak Daud. Saya senang acara ini jadi ini Pak Daud, referensi cerita-cerita Pak Daud, pandangan Pak Daud bisa jadi referensi buat orang-orang Pak Daud. Ya santai-santai saja. Dan itu untuk tanaman jangka panjang. Jangka durian. Kalau jangka pendek ada lagi. Apa Pak Daud? Jambu yang biji. Jambu klutuk. Ya betul. Jambu klutuk ya, jangka pendek. Itu berapa bulan Pak Daud? Itu 2 tahun ya. 2 tahunan ya. Nah kalau ternak, ikan ada. Ikan apa Pak Daud? Wah ini macet nih gambar Pak Daud. Nila. Ikan apa? Ikan apa, mujair nila. Mujair nila ya. Mujair nila. Ikan nila yang ikan lebih mujair. tahan. Lebih tahan. Ikan mujair, ikan nila. Nah, saya itu ikan gurame kalau punya lahan yang luas. Nah, ikan gurame. Lele itu yang paling akhir ya. Yang terakhir ya, lele ya Pak Daud. Justru saran saya mujair sama nila. Kenapa lele pilihan terakhir Pak Daud? Resikonya ya atau gimana? Susah jual. Karena lele itu kan boros makannya. Habis-habis ini ya ngasih makannya ya. Iya, yang tahan itu kan yang jelas kan Mujahir. ikan Nila mujahir ya. Iya. Gimana pandangan saya? Luar biasa Pak Daud.
tentang yang mau ditanam, yang mau diternak ini banyak saran-saran dari Pak Daud, Bapak Ibu ya, dan alasan Pak Daud juga logika ya, sangat masuk akal Pak Daud, masuk ke logika. Jadi itu yang harus dilakukan untuk pemerintahan yang akan datang. Pak Prabowo Subianto harus apa? Swasembada jagung. Yes. Kalau udah swasembada baru makan gratis Pak Daud ya. Dan itu kalau swasembada jagung, kalau digalakkan cepat kan 6 bulan langsung beres. Dimulai. Yes, betul Asal Pak. terstruktur, sistematik. Ya, melibatkan 3 kementerian tadi Pak Daud ya. Dan nanti juga melibatkan militer, TNI. ABRI masuk desa. Gimana pandangan saya, Bakti? Luar biasa Pak Daud. Masuk akal Pak Daud. Masuk akal dan bisa jadi ini saran-saran untuk orang-orang yang mendengarkan acara ini Pak Daud. Oke Pak Daud, kita tanya jawab 5 orang ya yang sudah mendaftar tadi. Yang pertama, langsung dibuka kameranya, silakan ya, langsung ke Pak Daud. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mendukung channel Kristenku Inspiratif, sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Tony yang saya baru upload ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri atau pamit dari video ini, saya ingin mengingatkan kalian sesuatu. Buat kalian yang belum support channel Kristenku Inspiratif, segala support dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan juga tentunya tontonlah video-video terbaru di channel Kristenku Inspiratif mengenai kenabian dan juga profetik. Dengan cara kalian bisa mengklik tombol lonceng supaya notifikasi kalian ada di HP atau komputer atau laptop kalian. Dan saya undur pamit, saya mengundurkan diri, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Yeah.